Jangan sampai bupati atau kepala daerah, pemimpin itu hanya pintar berterima kasih, mungkin cuma hadir di tengah-tengah mereka ikut nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya kan? Tapi nggak pernah ada program konkretnya. Gitu. Ini nggak nyindir ya. Cuma jangan sampai aja. Jangan sampai aja. Ya walaupun nyanyi sesekali boleh lah ya. Nyanyi boleh, boleh lah nyanyi boleh. Tapi jangan cuma nyanyi. Selamat datang di Peta Project Navigasi Cerdas Indonesia. Sedap. Kita lanjutin bedah program lagi nih hari ini ya. Masih bersama Bapak Ipong dan Bapak Luhur. Mas Luhur. Bedah programnya. Iya. Mana anak mudanya ya? Oh iya. Mas. Bukan Kang ini beliau nih, Mas. Bukan. Oke, kita lanjut ke program yang ini yang sudah kita spill di episode sebelumnya. Ya. Bakalan pemuda bakalan dapat 50 juta per tahun. Langsung aja tembak. Itu untuk apa lo, Mas? Ya, thank you. Sebelumnya udah diundang lagi ya. Kita ketemu lagi di sesi yang berbeda. Ngelanjutin obrolan soal program-program unggulan dari pasangan Ipong Luhur. Yes. Ya, untuk Ponorogo 2024-2029. Apa tadi pertanyaannya ya? 50 juta per tahun per Pokmas desa per tahun. Itu lebih lengkapnya gitu ya. Jadi dalam hal ekonomi ya. Ini di ranah ekonomi maksudnya Ipong Luhur punya satu program ya. Salah satunya adalah 50 juta per Pokmas desa per tahun. Jadi ini adalah bentuk stimulus sebetulnya ya. Stimulus yang diarahkan untuk menjadi modal usaha untuk setiap Pokmas yang dibentuk oleh desa. Apa bedanya Pokmas sama BUMDes? Nah, kalau Pokmas ini nanti yang mengelola adalah masyarakat sendiri dan keuntungannya juga untuk masyarakat sendiri. Artinya masyarakat yang memang membentuk kelompok itu. Desa hanya mungkin mengawal ya. Pertama memberikan izin, rekomendasi, mengeluarkan surat keterangan begitu ya supaya Pokmasnya sah berdiri, ya kan? Tapi keuntungannya nggak masuk ke pemerintah desa atau ke kas desa, tapi masuk memang ke kelompok masyarakat yang membuat usaha itu. Kalau BUMDes itu beda lagi. BUMDes itu memang miliknya pemerintah desa, jadi keuntungannya masuk ke kas desa. Jadi bedanya di situ sih. Oke, otomatis berarti kan pemuda juga bisa membuat Pokmas ini di desa masing-masing begitu. Oh, bisa banget. Berarti nggak salah banget kita ya sampein kalau itu 50 juta bisa juga dipakai untuk pemuda ya. Oh, bisa, sangat bisa. Benar. Karena juga sebetulnya program 50 juta per Pokmas desa per tahun ini juga jadi salah satu ini ya, senjata dari Ipong Luhur untuk bisa memunculkan lapangan kerja baru di desa-desa. Karena dengan stimulus modal kita harapkan minimal ada 5, 10, 15 pemuda atau masyarakat desa yang mungkin memang belum bekerja atau sudah punya pengalaman tapi mungkin nggak punya pekerjaan saat itu juga, itu bisa memulai sebuah usaha dengan modal dari stimulus pemerintah itu. Dan usahanya apa? Usahanya bisa macam-macam sebenarnya. Pak Ipong dan Mas Luhur hari ini belum memutuskan batas-batas sektor usahanya apa usaha. Tapi yang saat ini sudah dirumuskan dan berkali-kali disampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat itu kalau bisa usahanya adalah usaha yang berhubungan dengan bahan pangan. Jadi karena di desa-desa kan kita tahu ya banyak petani, banyak peternak, ya kan. Jadi gimana caranya supaya masyarakat desa itu bisa ngolah hasil bumi yang mereka produksi itu jadi mungkin sudah ada kemasannya atau setengah diolah lah, nggak keluar dari desa itu betul-betul cuman mentah. Gitu. Jadi ada nilai pertambahan nilai ekonomisnya dari situ. Itu luar biasa ini berarti ini. Berarti Mas 50 juta per desa per tahun ya. Nah itu syaratnya harus punya usaha begitu atau ada syarat lain mungkin untuk mendapatkan Jadi syaratnya satu harus bikin Pokmas dulu. Jadi yang namanya kelompok masyarakat itu harus dibentuk dulu ya kan, diketahui oleh aparat desa setempat ya kan. Nanti ada beberapa syarat administratif yang memang harus dipenuhi ya kan. Kalau sudah terbentuk, nah Pokmas itu dia silahkan mau memulai usaha di bidang apa.
Ketika sudah didaftarkan, ya kan, nanti akan masuk prosedur ke pemerintah dan modalnya bisa diserahkan. Nah, modal itu akan disertakan ke dalam usaha yang mereka mulai. Jadi usahanya masih dari nol pun itu nggak apa-apa. Yang penting udah ada usulannya dari pembentukan Pokmas itu. Jadi misalnya nih Pokmas desa mana ya, misalnya Soko. Nah, Soko misalnya desa Soko gitu ya. Di sana mungkin ada peternakan sapi misalnya. Nah, dalam pembentukan Pokmas masyarakat udah bisa langsung menyebut atau menyusun bahwa Pokmas ini dibentuk untuk menjalankan usaha peternakan sapi. Modalnya dipakai buat apa? Misalnya dipakai buat beli 2 atau 3 ekor anakan. Ya kan? Atau misalnya untuk pengembangan kandang. Misalnya ya kan? Atau untuk misalnya tambahan pakan mungkin ya kan? Dan sebagainya lah. Atau pengolahan hasilnya misalnya. Gitu. Jadi dari awal udah bisa ketahuan Pokmas itu usahanya di sektor apa, meskipun dia baru mulai. Gitu. Dan ini diberikan setiap tahun ya? Ya betul, setiap tahun. Ketika sudah berdiri Pokmas dan ada bentuk usahanya, itu akan diberikan setiap tahunnya sumbangan dari pemerintah daerah ke Pokmas. Betul. Jadi sifatnya hibah modal ya. Sifatnya hibah modal dari pemerintah daerah. Memudahkan ya. Yes, betul. Ya karena kan selama ini juga ini ya, masyarakat tuh sering dalam dunia usaha, dalam menjalankan usaha mereka kan sering ada keluhan soal modal. Ya kan? Betul. Modal ini nggak cuma dan modal ini nggak cuma modal awal. Karena yang namanya bisnis ya kan pasti di tengah jalan tuh kadang ada naik turunnya kan. Modal itu kan bisa disertakan di tengah-tengah juga. Artinya kalau misalnya masyarakat melihat nih di desanya itu udah ada embrio sebuah usaha, misalnya nih di satu dusun ada cukup banyak peternak kambing, ya kan? Nah kemudian mereka bersepakat bikinlah Pokmas supaya kambing-kambing yang dikelola oleh personal itu oleh masing-masing pribadi warga itu pengelolaannya jadi komunal misalnya. Jadi ada misalnya terkumpul 50 ekor kambing atau 70 ekor kambing, ya udah dikelola secara komunal. Kira-kira kebutuhannya apa? Oh, kandangnya atau pengolahan kotorannya misalnya, ya kan? Atau misalnya kaitannya dengan nanti kalau dijual, ya kan? Dia mungkin langsung dipotong. Atau seperti apa? Itu kan ada hal-hal yang bisa ditambahkan ya, value-nya dari sebuah usaha yang mungkin sudah berjalan gitu. Dan kelompok kelompok desa ini di Pokmas, kelompok masyarakat ini di setiap desa harus ada satu aja, cukup ada satu aja atau bisa lebih dari satu Pokmas? Kalau anjuran dari kami ya, dari Pongluhur, setiap desa itu membentuk 2 Pokmas. Baik itu yang usahanya masih dari nol atau yang sudah ada embrionya kayak tadi yang aku sebutin contohnya Itu. Kenapa? Karena hibah modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat melalui Pokmas itu memang ada terbentur aturan sebetulnya. Aturannya adalah nggak bisa diberikan secara terus-menerus setiap tahun. Jadi solusinya adalah setiap desa itu membentuk 2 Pokmas. Yang mungkin lini usahanya sama persis atau saling melengkapi. Jadi kalau misalnya saling melengkapi kan enak ya. Misalnya satu pengumpulan hasil padi misalnya, ya kan. Terus dia di situ ada pengolahan, jadi gabah kering, terus dikupas ya kan jadi beras. Kemudian ada satu lagi Pokmas yang usahanya itu adalah toko untuk menjual padinya, hasil padinya ya, hasil panen padinya. Jadi toko beras lah misalnya gitu. Jadi ini adalah 2 jenis Pokmas yang saling melengkapi kan. Simbiosis mutual. Betul, simbiosis mutualisme. Jadi pemerintah bisa secara terus-menerus setiap tahun memberikan modal usaha itu untuk satu desa yang sama. Menarik. Sampai sedetail itu nih. Oh iya dong, Pongluhur detik. Gak ngasal janjinya. Oh gitu. Emang ada yang ngasal Bang? Tahu ya. Nah jadi itu teman-teman untuk Ipong Luhur dari Ekonomi Maju ya. Ekonomi itu Maju salah nih, satu maksudnya. programnya tadi. Betul. 50 juta per tahun. Nah, untuk Pokmas. selain itu ada lagi Mas? Selain itu untuk ekonomi kita Maju, masih ada beberapa program lagi ya. Jadi di klaster ekonomi maju yang dicanangkan oleh Ipong Luhur tadi udah kita bahas soal 50 juta per Pokmas desa per tahun. Ya. Kemudian yang berikutnya itu ada pembangunan pasar desa.
Pembangunan pasar desa. Pembangunan pasar desa. Kita tahu bahwa banyak desa, tidak semua desa ya di Ponorogo, tapi ada cukup banyak desa-desa di Ponorogo itu yang punya pasar sendiri. Nah, pasar ini dia sifatnya melengkapi pasar kecamatan. Karena kita tahu di masing-masing kecamatan sekarang udah punya pasar semua ya. Ya kan? Nah, cuman pasar kecamatan ini kadangkala masih atau bergantung ya dari kegiatan pasar desa. Jadi misalnya kita tahu di Kecamatan Pulung misalnya, di Kecamatan Pulung itu karena saking luasnya, ya itu kan ada kecamatan pasar Kecamatan Pulung di Desa Pulung, ya kan? Ada pasar Kesugihan. Pasar Sugihan. Pasar Sugihan tahu kan? Desa itu. Betul, pasar Sugihan itu dia sebenarnya pasar desa. Pasar desa. Tapi dia skala ekonominya jadi cukup besar karena beberapa desa di sekitarnya itu beraktivitas ekonominya, jual belinya, arus barangnya itu berkumpul di simbol yang sama, yaitu di pasar Sugihan. Itu. Nah, itu ada beberapa desa yang punya pasar seperti itu. Contoh misalnya di Ngerayun. Di Ngerayun itu ada pasar Ngerayun. Tapi ada lagi pasar lain yang dia letaknya jauh di selatan ya, selatan agak ke barat. Itu namanya di Pasar Banu. Tapi masih masuk dalam kecamatan. Iya, Kecamatan Ngerayun juga. Nah, Pasar Banu ini dia statusnya sama pentingnya dengan pasar Kecamatan Ngerayun. Gitu. Karena dia jadi simpul beberapa desa. Dari desa misalnya Bausan Kidul, Bausan Lor, ya Desa Merayan, sama Gedangan kalau nggak salah. Jadi ada sekitar 4-5 desa yang dia kalau ke pasar Ngerayun terlalu jauh, ya kan? Atau aksesnya terlalu sulit, sehingga memang secara kultur selama ini menjadikan pasar Banu tadi jadi simpul ekonomi mereka. Nah, pasar-pasar inilah yang sejenis ini ya, yang nanti akan ditingkatkan kualitas infrastrukturnya oleh Pongluhur ya, supaya menjadi pasar yang lebih representatif. Karena memang selama 3,5 tahun ini atau hampir 4 tahun di periode kepemimpinan Pak Giri, pasar-pasar ini belum tersentuh pembangunan, belum tersentuh perbaikan sama sekali. Gitu. Dan Ipong Luhur memandang ini penting untuk menunjang perekonomian masyarakat, gitu. Dan ini kan udah aktivitas ekonomi yang ini ya, yang memang berjalan selama puluhan bahkan ratusan tahun gitu, yang namanya perdagangan itu ya. Jadi pemerintah cukup hadir, memberikan fasilitas yang layak, ya kan, insya Allah perekonomian akan jalan dengan sendirinya semakin baik lagi. Jadi itu akan dibangun di setiap desa juga pasar desa. Ya, di desa-desa yang memang punya pasar yang menjadi simpul kegiatan perekonomian bagi desa-desa sekitarnya. Karena nggak semua desa punya pasar juga sebenarnya. Jadi paling tidak di satu kecamatan itu ada 2 pasar nantinya. Iya betul. Umumnya gitu. Umumnya seperti itu. Ya? Umumnya seperti itu. Gitu. Pembangunan pasar sudah tadi ya. Tapi ini mungkin ini juga akan ada apa namanya, persaingan juga tentunya dalam pasar desa ini, khususnya di minimarket yang sudah lebih dulu menjalar kemana-mana gitu. Siap nggak nih Ipong Luhur untuk bersaing dengan itu gitu? Betul. Jadi tapi sebenarnya gini ya, kalau di desa itu kami memandang bahwa pasar desa itu dia belum terimbas keberadaan dari minimarket modern. Ya kita tahu ada beberapa brand minimarket modern yang udah mulai merambah sampai ke pelosok-pelosok ya. Tapi sebetulnya beberapa kebutuhan masyarakat desa itu masih belum bisa dipenuhi oleh minimarket modern. Jadi masih akan betul-betul bergantung pada keberadaan pasar desa. Jadi tinggal bagaimana kita memberikan fasilitas ya agar kegiatan perekonomian masyarakat di desa itu bisa lebih nyaman, lebih layak, aksesibilitasnya jadi lebih baik, ya kan? Jadi proses arus keluar masuk barang, ya kan, masyarakat untuk datang ke pasar, ya kan, masyarakat bertransaksi jual beli di pasar itu dia menjadi semakin nyaman dan akhirnya pasarnya bisa terus rame. Kalau pasarnya terus rame, pedagangnya laku, ya kan, ya tentu perekonomian akan terus berputar dengan semakin baik. Tujuannya itu sih. Sehat lah perekonomian desa. Betul. Iya. Cash flow-nya juga tetap di desa-desa ujungnya nih. Iya, bener, nggak lari ke yang lain. Yes. Cakep, boleh lah. Boleh. Iya. Tapi di ekonomi maju ini selain pasar desa ada juga ya? Masih ada satu lagi. Jadi ada satu lagi di klaster ekonomi maju yang dicanangkan Ipong Luhur, itu adalah pembinaan Purna Pekerja Migran Indonesia.
Wah, menarik ini. Betul. Jadi ini kayaknya kemarin di beberapa postingan media sosial ya, ini kita udah nemu beberapa komentar dari masyarakat yang menanyakan, ada nggak nih program dari kedua calon ya kan terkait dengan pekerja migran. Nah, Ipong Luhur sudah menangkap aspirasi itu dan memasukkan satu program ke dalam 22 program unggulan ini yang terkait dengan pekerja migran Indonesia. Karena ya kita tahu Ponorogo adalah salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar dari Jawa Timur ya. Dan sebetulnya secara ekonomi mereka ini adalah pejuang devisa yang juga berperan dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Ponorogo ya. Karena mereka bekerja di luar, penghasilannya cukup tinggi, ya kan, tabungannya, kemudian kirimannya setiap bulan itu kan dinikmati oleh keluarganya dan berputar ekonominya di Ponorogo. Nah, cuman ada juga permasalahan yang kita temui dari para pekerja migran Indonesia atau khususnya yang berasal dari Ponorogo ya, yaitu adalah isu tentang sulitnya mereka dalam mengelola tabungan atau uang yang mereka simpan selama bekerja di luar negeri. Karena cukup banyak kejadiannya, meskipun mungkin kita nggak bisa bicara data ya, tapi ceritanya cukup banyak bahwa pekerja migran ini ketika mereka pulang ke Ponorogo, ya pulang ke desa masing-masing, itu kebingungan atau kesulitan. Ini uangnya udah terkumpul berapa puluh, berapa ratus juta selama kerja berapa tahun kan? Terus mau dibikin apa ya? Dibikin usaha apa? Nanti laku apa enggak? Pengelolaannya gimana? Mungkin minim ilmu juga ya. Pemerintah nggak pernah ngasih pendampingan, nggak pernah ada pelatihan, ya kan? Jadi banyak yang mungkin memulai usaha tanpa ilmu akhirnya gagal, ya kan? Atau saking takutnya memulai usaha, akhirnya uang tabungannya ini habis. Karena untuk konsumtif, misalnya untuk renovasi rumah, ya kan, untuk belanja lah, motor lah, elektronik lah, macam-macam, sehingga akhirnya ya kita menganggap ini juga hal yang kurang tepat ya. Artinya mereka selama ini sudah bekerja secara luar biasa di perantauan. Harapannya adalah perekonomian mereka semakin baik ketika pulang. Jangan sampai pulang terus ya nyun sewu perekonomiannya balik lagi ke status awalnya gitu, karena uangnya nggak diputer atau itu tadi terjebak pada perilaku konsumtif. Nah, Ipong Luhur mencanangkan sebuah program pendampingan pembinaan di mana para pekerja migran Indonesia atau purna ya, artinya orang yang sudah selesai kontraknya dari luar negeri pulang mengumpulkan modal, dia bisa ikut program yang dicanangkan oleh Ipong Luhur nantinya melalui Disnaker ya, melalui Dinas Ketenagakerjaan, supaya mereka dilatih ya sesuai dengan bidang-bidang usaha yang bisa mereka pilih nantinya. Jadi tentu melalui Disnaker dan beberapa dinas yang lain, misalnya dengan Perdakum, pemerintah di bawah Ipong Luhur nanti akan memberikan opsi sektor-sektor usaha apa yang mungkin dilakukan oleh para purna PMI ini. Misalnya yang banyak di desa ya, misalnya peternakan, pengolahan hasil pertanian, ya kan, atau minimal perdagangan lah, mungkin buka toko, kelontong dan sebagainya. Nah, itu nanti akan diberikan pelatihannya, sekaligus juga dengan bagaimana mengelola modal, memanage tim dan karyawan, ya kan, sehingga mungkin soal pembukuan juga, arus kas masuk keluar, ya, cash flow-nya, marketing, ya kan, sehingga mereka ini ketika pulang dari kerja di luar negeri, ikut pelatihan, dapat ilmunya, modalnya bisa langsung diputar oleh mereka sendiri. Gitu. Dan pemerintah nggak ngambil untung dari situ ya, karena pemerintah kan memberikan fasilitasnya aja. Dan itu terkait tentang tadi pembinaan itu ya gratis untuk mereka semua. Gratis dong, gratis. Pemerintah nggak boleh memungut biaya kan kepada masyarakat. Gitu. Jadi betul-betul ini sifatnya adalah fasilitasi. Pemerintah mungkin kepentingannya cuma ngukur. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan misalnya nih dalam 1 tahun pelatihan untuk kuota 300 orang misalnya gitu ya, 300 orang PMI. Tinggal diukur dalam jangka waktu tahun berikutnya berapa orang yang sudah memulai usaha, berapa modal yang mereka keluarkan, sudah sebesar apa, udah ngerekrut berapa ratus karyawan secara total, ya kan. Terus prospek ekonominya bagaimana. Nah, itu adalah kepentingan pemerintah di situ nanti. Sedap. Berarti secara tidak langsung nih kayaknya dari Ipong Luhur ini tidak hanya memandang PMI ini hanya sebatas pejuang devisa, tapi pahlawan kayaknya ya. Oh iya dong. Iya, mereka adalah pahlawan karena ya kita jujur ya, kita harus jujur bahwa mendatangkan uang masuk ke Ponorogo ini juga bukan perkara mudah. Betul. Gitu. Dan ada mereka-mereka yang
mungkin karena memang terhimpit keadaan, ya kan, mau bekerja jauh dari keluarganya dan menyumbangkan perekonomian yang besar ke Ponorogo. Nah ini betul sekali. Sayang sekali kalau pemerintah nggak hadir di tengah-tengah mereka dan hanya menyaksikan aja, cuman berkali-kali berterima kasih sudah jadi pahlawan devisa, tapi nasibnya nggak pernah dipikirin, ya kan. Ide mereka untuk berusaha nggak pernah didampingin. Nah ini kasihan. Jangan sampai bupati atau kepala daerah, pemimpin itu hanya pintar berterima kasih, mungkin cuma hadir di tengah-tengah mereka, ikut nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya kan. Tapi nggak pernah ada program konkretnya. Gitu. Ini nggak nyindir ya. Cuma jangan sampai aja. Jangan sampai aja. Ya walaupun nyanyi sesekali boleh lah ya. Nyanyi boleh, boleh lah nyanyi boleh. Tapi jangan cuma nyanyi. Ada kebijakan konkret betul lah ya. Kalau udah berhasil nyanyi-nyanyi boleh. Boleh lah ya. Ipong Luhur yakin berhasil ya tahun ini ya? Insya Allah. Insya Allah. Bismillah yakin. Nah, jadi bentuk pembinaan tadi itu adalah pemerintah hadir memfasilitasi. Memfasilitasi bagi purnawirawan migran untuk berusaha. Semisal Mas ya, semisal saya bekerja di luar negeri. Nah, saya berencana 1 tahun lagi akan pulang ke Ponorogo. Yes, oke. 1 tahun lagi akan pulang ke Ponorogo. Nah, daripada nanti pulang harus memulai. Nah, untuk menunggu 1 tahun ini kita siapkan dari luar gitu. Artinya nanti pelatihan itu mungkin nggak itu dilakukan Mas. Jadi ketika itu pulang tinggal eksekusi aja gitu kan. Iya. Gitu. Itu aspirasi yang memungkinkan ya. Karena kalau soal gini, Disnaker tentu punya data. Setiap tahun yang secara resmi ya. Makanya ini juga kita mungkin masih ada sedikit PR terkait dengan legalitas PMI. Cuman Disnaker tentu punya data yang sangat representatif ya terkait dengan PMI yang bekerja ke luar negeri. Itu dia udah berapa tahun. Mungkin juga bisa menggambarkan kira-kira dia penghasilannya sudah berapa banyak yang dihasilkan selama ini. Nah, soal bagaimana mengikuti program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, tentu online hari ini adalah sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Betul. Ya kan, dan itu adalah hal yang sangat memudahkan. Jadi tentu itu adalah salah satu terobosan yang sangat mungkin dilakukan. Gitu. Jadi pelatihan nggak cuman dilakukan secara offline, artinya datang ke 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, tapi bisa dilakukan secara online juga, jarak jauh, daring gitu. Jadi mungkin juga buat PMI yang kontraknya udah akan habis dalam hitungan bulan atau 1 tahun ke depan, dia sudah bisa mengikuti program itu duluan. Gitu. Jadi pulang tinggal eksekusi. Yap, betul. Itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Bagus sekali. Itu tadi ekonomi maju ya? Yes, ekonomi maju. Ekonomi maju. Ada 3 program tuh untuk PMI. Untuk tadi pembangunan pasar desa. Sama apa tadi yang 50 juta per 50 juta per tahun. Nah, gini teman-teman ya. Jadi kenapa kok program-program ini yang dipilih Ipong Luhur untuk meningkatkan perekonomian di Ponorogo? Kita harus melihat Kabupaten Ponorogo ini DNA-nya apa? DNA kita itu kabupaten yang masyarakatnya adalah mayoritas hidup di pedesaan, ya kan? Dari sekian banyak masyarakat itu ada cukup banyak yang bekerja di luar negeri, ya kan? Jadi program-program yang kita sebutkan tadi mulai dari Pokmas 50 juta per Pokmas desa per tahun, kemudian ada pembinaan pekerja migran Indonesia, ya, dan juga pembangunan pasar desa, itu betul-betul program yang disusun oleh Ipong Luhur untuk menyesuaikan dengan DNA Kabupaten Ponorogo ini. Karena perekonomian Ponorogo ini sebetulnya bisa maju dengan cukup mudah, ya, hanya dengan pemerintah itu hadir melalui program-program yang tepat. Ini nih. Jadi kuncinya di situ. Kuncinya adalah program yang tepat. Karena kita mungkin sering dengar program-program yang kelihatan wah ya, tapi sebenarnya itu nggak tepat. Kurang tepat. Betul. Ketika program itu terdengar wah, kelihatannya bagus, kece gitu ya, keren ya kan didengarnya. Tapi itu nggak tepat buat DNA masyarakat kita. Itu juga nggak akan sukses. Kalaupun berjalan, tidak akan berdampak besar untuk perekonomian masyarakat. Jadi kita memilih program-program yang barangkali terdengar biasa aja. Tapi ini adalah hal yang tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, supaya perekonomian masyarakat itu dengan sendirinya bisa semakin baik.
dan dan maju. Oh, iya. Terima kasih udah diingat. Tapi memang kalau kita melihat dari ketiga program tadi Bob ya, itu sudah cukup menjawab bagaimana mengatasi pengangguran di Ponorogo. Yes, Ya kan, betul. bagaimana membuka peluang lapangan pekerjaan. Lapangan usaha, Gitu. pekerjaan. Tentu kalau teman-teman sepakat, teman-teman nilai sendiri lah itu. Yes, Dari itu. bagaimana yang Mas Raji sampaikan kan. Iya, dan Kalau nanti menurut- kita juga akan ada perbandingannya ya dari Nah, timnya betul. 02 ya. 02. Ya. Karena Mudah-mudahan tadi Mas Raji bersedia. bilang yang kayak Pokmas itu Mas ya, Yep. tidak menutup kemungkinan merekrut karyawan. Ya. Oh iya dong. Nah, membuka Betul, lapangan betul. pekerjaan Betul. juga di desa-desa gitu Iya. kan. Nah, jadi jangan ngeslot lagi nanti ya. Iya, awas lo, 50 juta lo. per desa nanti ya kan bentuk Pak. Pokmas ya kan. Bentuk Pokmas. Mabar. Hei. HP miring. Repot juga. Repot juga itu, betul. Ya nih kabar baik untuk sobat ngarit nih. Ya. Iya, Ya iya kan? betul. Ya. Ekonomi maju sudah. Ekonomi nanti. maju Ya, sudah. iya. Sekarang ini kita geser ke infrastruktur maju. Infrastruktur maju. Ya, Apa yang mau dibangun nih? Apa nih Mas? Infrastruktur Iya, maju iya, ini iya. apa Mas? Apa, Yang Mas? ada di bayangan Pak Ipong dan Mas Yap. Luhur nih. Jadi ada 4 poin program dari klaster infrastruktur maju yang sudah disiapkan oleh Ipong Luhur. Ya, yang pertama adalah program 300 juta per desa per tahun. Ya. Yang kedua, sorry aku baca ya biar nggak salah. Yes. Yang kedua adalah pembangunan jalan lingkar Ponorogo. Ya. Yang ketiga, penuntasan jalan kabupaten antar kecamatan. Ya. Dan juga pembangunan jalan menuju wisata Telaga Ngebel. Oke. Gitu. Iya, mungkin yang pertama dulu nih. Gimana nih maksudnya? Gue pengen tanya nih yang Ini. pertama nih, penasaran gue. Iya. Kenapa? Karena jalan ini menjadi satu isu yang tidak pernah berhenti gitu. Ya, Yes, ya. Ya pasti setiap siapapun pemimpinnya pasti punya program untuk memperbaiki jalan. Jalan. Gitu. Betul. Nah ini yang kita pengen tanya nih, konkretnya saja Mas gitu. Nanti Mhm. bagaimana pelaksanaan 300 juta per tahun untuk pembangunan jalan ini Mas gitu. Jadi program Bagaimana, 300 juta per desa per tahun ini perlu diketahui di luar dari anggaran dana desa ya. Nah, Jadi desa itu kan tidak dibebankan ya? betul. ya. Desa itu setiap tahun punya 3 sumber ya, dari PADES, dari dana desa dan alokasi dana desa. Jadi kalau PADES itu ya dia penghasilan mereka sendiri, Iya. entah itu Iya. dari nggak tahu ya usahanya masing-masing BUMDes desa itu apa, mungkin, BUMDes, ya kan, heeh. semacam kayak gitu. Kemudian kalau dana desa ini adalah transfer dari pusat langsung, ya sesuai dengan undang-undang yang memang sudah ada selama ini dana desa. Yang besarannya per desa juga berbeda-beda, ya kan. Terus ada lagi alokasi dana Alokasi. desa. Nah kalau alokasi dana desa ini dari pemerintah daerah kabupaten. Yang ini juga besarannya per desa beda-beda. Beda-beda. 300 juta per desa per tahun ini di luar ini ya. Di luar ini sehingga program 300 juta per desa per tahun ini masuk ke anggaran infrastruktur yang memang sudah diamanahkan oleh undang-undang, yaitu minimal 15% dari APBD setiap tahunnya. Gitu. Ya. Nah, 300 juta per desa per tahun ini akan diserahkan ya kan kepada masing-masing desa itu dalam bentuk proyek-proyek pekerjaan yang memang sudah diusulkan oleh masing-masing desa. Jadi ada 2 skema yang bisa dilakukan ya. Desa itu menerima dalam bentuk proyek pengerjaan, yang proyek pengerjaannya itu langsung ditunjuk sama dinas PUPR, ya kan? Nah, dinas PU udah memilih melakukan lelang misalnya di beberapa pengerjaan, langsung ditunjuk untuk di desa A Plengsengan misalnya, talut, desa B jembatan, desa C jalan desa, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga dilakukan dengan konsep atau skema padat karya. Nah, bedanya padat karya sama lelang. Kalau lelang yang mengerjakan itu swasta, kalau padat karya yang mengerjakan adalah masyarakat sekitar. Itu. Jadi ada 2 skema yang dimungkinkan. Ada 2 skema yang dimungkinkan. Yang dua-duanya ini sebetulnya punya kelebihan masing-masing ya. Kelebihan dari skema yang lelang itu adalah proses pengerjaannya jauh lebih cepat. Ya. Dan secara kualitas tentu lebih terkontrol. Karena yang mengerjakan memang ahlinya. Ya kan? Karena kontraktor memang sudah berpengalaman untuk membangun. Nah, kalau padat karya, kelebihannya adalah keuntungan dari proyek pengerjaan itu secara ekonomi, ya kan, selain desa dapat
unit infrastruktur baru, mereka juga masyarakatnya yang terlibat dalam pekerjaan dapat keuntungan karena dia dibayar untuk bekerja di situ. Jadi tukang nyemen ya kan, angkut batu dan seterusnya. Cuman kelemahannya adalah mungkin secara waktu biasanya akan lebih lama, ya, dan secara kualitas butuh pengawasan yang jauh lebih ketat. Gitu. Jadi tapi kedua-duanya ini dimungkinkan ya, dan sama baiknya sebetulnya. Jadi prosesnya akan seperti itu. Cuman ini Mas, kita ingin flashback sedikit ke belakang nih. Boleh. Nah itu kan di 2020 ya. Nah itu sempat viral tuh Mas, jembatan yang gagal terbangun, sementara sudah mengucurkan anggaran sampai 200 sampai 300 juta begitu. Nah, sebenarnya kan program 300 juta per desa per tahun ini kan sudah ada begitu. Nah, bagaimana Ipong Luhur memastikan kepada masyarakat bahwa program ini tidak akan gagal seperti yang sebelumnya itu tadi begitu. Nah, itu bagaimana Mas menjawab itu gitu? Iya, jadi salah satu kunci dalam memastikan program itu terwujud, terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, itu adalah pengawasan. Betul. Dan ini memang ya Pak Ipong mengakui pada periode sebelumnya pengawasan itu mungkin terjadi 1-2 kali alpa ya, artinya mungkin kurang dalam pengawasan gitu ya. Dan itu sudah di cross check melalui Dinas PU waktu itu, dan sudah clear karena memang kesalahannya ada pada yang melakukan, bukan berarti uangnya nggak turun, uangnya sudah turun, dan yang menjalankan bukan pemerintah kabupaten secara langsung. Artinya yang salah adalah yang mendapatkan uang dan yang seharusnya dia membangun jembatan itu. Nah, pengawasan ini tentu nanti akan menjadi PR dan sudah dipikirkan oleh pasangan Ipong Luhur untuk bisa diperketat. Ya, karena kan unsur pengawasan di pemerintah kabupaten ini kan ada beberapa unsur ya. Utamanya adalah inspektorat kalau di level kabupaten. Nah, inspektorat ini nanti akan diberikan tugas juga, salah satunya itu adalah dalam hal pengawasan bagaimana dana-dana yang turun langsung ke desa. Jadi nggak cuma yang dikelola langsung oleh dinas, tapi dana yang turun langsung ke desa itu juga bisa diawasi sama ketatnya dengan dana yang dikelola oleh dinas. Gitu. Karena kan seringkali kita selama ini mungkin gini ya, masyarakat ngelihatnya secara administrasi di dinas bagus-bagus aja, nggak pernah ada tindak pidana, nggak pernah ada, tapi kok ke bawah, nah ya kan, ke bawah kok kurang, nah belendrang gitu kan. Nah ini adalah fakta di pengawasan tadi. Dan ini sudah jadi concern. Tentu ke depan akan ditingkatkan pengawasannya. Pengawasan itu pengawasannya. Oke. Tapi gue penasaran lagi nih. Apa nih? Ini misal Mas ya, misal kan nanti Pak Ipong jadi begitu. Semisal desa A kebetulan tidak memilih Pak Ipong. Sementara Pak Ipong jadi nih. Nah, di lain sisi faktanya desa A butuh perbaikan jalan. Itu bagaimana? Memungkinkan nggak itu desa A nanti menjadi skala prioritas untuk dibangun jalannya? Iya. Oke. Nah, kalau soal itu kita bisa berkaca ke periode sebelumnya ya, karena Pak Ipong sudah pernah menjadi bupati, dan program 300 juta per desa per tahun ini sudah pernah dilakukan. Jadi bukan program baru yang ngawu-awu ya, tapi program yang sudah pernah dijalankan dan sudah berhasil. Jadi pada tahun 2016 2021 ya, ada total 2.456 titik perbaikan atau pembangunan infrastruktur yang tersentuh program 300 juta per desa per tahun itu. Artinya memang Pak Ipong perihal 300 juta per desa per tahun itu adil. Semua desa mendapatkan tanpa melihat desa itu dulunya memilih siapa. Nggak ditanya dulu ya. Nggak ditanya dulu, nggak perlu juga. Gitu. Kalau soal tahu atau enggak pasti tahu kita. Desa Pimpinan semuanya sopo ya. Tapi itu tutup mata ya. Kita tutup mata karena setelah dipilih menjadi bupati, ya Pak Ipong berkali-kali sudah menyampaikan bahwa beliau akan menjadi bupatine wong Ponorogo kabeh. Ya tanpa terkecuali. Raetan ra kulon ya Mas. Iya, mbuh etan kali kulon kali, lor kidul tengah, ya kan, mau pinggiran ataupun kota, Pak Ipong akan menjadi bupati untuk semua. Itu. Jadi jangan khawatir masyarakat Ponorogo karena ini sudah menjadi komitmen. Artinya program ini nanti nggak akan pilih kasih. Setiap desa akan mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Yang penting Ponorogo maju. Betul. Harus maju. Harus maju. Ya. Nih, gua juga penasaran. Ini kayak terkait concern di infrastruktur ya, khususnya jalan. Ya. Mungkin juga sudah jalan-jalan juga nih Mas Naji sama tim gitu ya. Oh, Menurut Mas udah. Naji ini udah kayak PDKT aja lah ya. Iya. Menurut Mas Naji sendiri deh, Ya. bersama tim, Ya. kira-kira mana sih yang paling urgent untuk diperbaiki Jalan Ponorogo ini? Emang masih rusak ya Mas sampai sekarang? Iya. 3 desa aja lah ya. 3 lokasi deh Iya, 3 lokasi aja lah ya. yang masih jauh ini 3 masih rusak. lokasi ya. Mana? 1 itu daerah Pudak ya. Dari Pudak masih rusak tuh Mas. Ya, daerah Pudak itu masih banyak sekali jalan antar desa Oke. yang Oke. masih rusak. Pudak. Ya. Terus mana lagi? Kemudian Ngerayun. Ngerayun juga Wah, masih banyak Ngerayun yang ini rusak. PR sejak lama dan Iya, karena iya. memang Ngerayun ini Terluas ya, Mas. daerahnya terluas Iya. di Kabupaten Ponorogo ya. Populasinya terpadat kedua di Ponorogo Betul. setelah Wih. kecamatan kota. Nah, Jadi memang kebutuhan infrastrukturnya sangat tinggi oke. gitu. Selain Pudak dan Ngerayun, barangkali bolehlah kita sebut pinggiran Sambit dan Sawu. Oke. Gitu. Jadi pinggiran Sambit dan Sawu ini juga jadi daerah yang jarang tersentuh pembangunan, Khususnya jalan itu. khususnya soal jalan. Iya. Oke. Tapi kalau Ipong Luhur terpilih dapat garansi itu 3 desa itu ya. Oh pasti dong. Oke. Karena udah dijamin Oke. programnya merata buat semua desa. Masyarakat Itu muda, loh. masyarakat Ngerayun, Iya. Sawu, Sambit, Jangankan ya. Pudak, Sambit, Sawu, Ngerayun, Mhm. ya kan. Sampung pun nanti akan tetap dapat gitu. Pasti Oh, dapat. Iya, Tuh. Siap. Kenapa ketawa? Enggak apa. Hmm. Jauh untuk masyarakat Ponorogo seluruhnya. Iya, Iya, seluruhnya iya, lah, iya. semua kecamatan, Semua semua kecamatan. kecamatan. Iya. Cuma yang sudah pernah dilewati akses jalan yang masih tergolong rusak yang 3 itu memang ya. Betul, yang Yang masih cukup parah ya. Iya, Masih iya, cukup iya, parah. iya, Dan iya. Ya PR-nya masih cukup banyak lah. Iya. Iya. Kadang ada anekdot itu kalau Apa gua tuh? ngomongin jalan itu. Jadi kita sebagai masyarakat Ponorogo juga perlu bersyukur dengan adanya jalan rusak walaupun Ponorogo nggak punya stasiun, tapi kita paling tidak bisa merasakan sensasi naik motor di atas rel. Begitu. Iya. Ada anekdot-anekdot seperti itu, Bang. Iya. Oke, next intermezzo aja itu. Awas kena lu ya. Itu saya bikin video, Mas. Ah, Nanti kalau Kapan? Ipong itu yang tadi Udah pernah yang ya? Udah saya bikin video rame Ah. juga. Jadi kalau Ipong Luhur terpilih dan itu tidak terjadi lagi itu akan saya share lagi gitu. Mengingat aja. Boleh, Hey, boleh. Berarti ya. Siap. Lanjut nih. Tadi ada apa tadi tuh? Pembangun 300 desa per desa Per desa per tahun. Ada Ya. apa lagi nih, Mas? Infrastruktur maju, Mas. Tadi jalan lingkar Ponorogo ya. Nah, betul. Gimana tuh, Mas? Jalan lingkar tuh gimana tuh, Mas? Jalan lingkar Ponorogo dan jalan antar kecamatan di Ponorogo ini sebetulnya beririsan jalannya. Jadi kalau kita sebut ruasnya ya, mungkin kayak ruas misalnya dari pabrik es ke timur sampai ke Pasar Pon, ya kan? Dari Pasar Pon ke selatan ke Jeruk Sing sampai ke Siman. Nah, itu kan kita tahu ya kualitas jalannya sekarang seperti apa. Iya. Dan selama Pak Giri menjabat juga belum tersentuh. Terus jalan misalnya dari Sarpon ke timur. Oke. Ya, dari Sarpon ke timur sampai ke pertigaan Sewelut Jenangan. Jenangan. Ke timur ke arah Ngebel, Yes. ya kan? Itu juga sampai Semanding belum ada pekerjaan kecuali cor di jembatan Jenangan. Selama ini. Iya. Selama ini cuma ada tambal cor. sulam. Iya. Ini cuma tambal sulam, tambal kecil-kecil, ya kan, yang sebentar juga rusak lagi. Yes. Nah, itu adalah ruas-ruas yang dia statusnya ada jalan kabupaten, yaitu menghubungkan antar kecamatan, ya kan? Kalau jalan yang tadi aku sebut pabrik es ke timur sampai ke Siman, itu adalah jalan lingkar. Nah, itu nanti akan disentuh pembangunan dan perbaikan. Karena selama 3,5 tahun ini tidak ada pembangunan yang signifikan di ruas tersebut. Jalan lingkar itu ternyata itu ya lingkar Iya, Ponorogo iya, itu iya, situ iya. ya Mas. Ya, Jalannya ya. betul. Betul. Gua baru tahu tuh lingkar Ponorogo. Jadi jalan kabupaten itu adalah jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan dari kecamatan ke pusat kabupaten itu namanya jalan kabupaten. Jalan lingkar. Termasuk jalan lingkar. Jadi dia ada irisannya. Oke. Kadang-kadang ada irisannya. Dan bahkan termasuk kadang-kadang beririsan sama jalan nasional. Cuman kalau jalan nasional kita sekarang membedakannya udah cukup mudah ya. Yes. Jalan nasional itu markanya kuning. Iya. Kalau kita tahu ada marka kuning, itu berarti jalan nasional. Yes. Bukan haknya kabupaten untuk melakukan perbaikan di situ.
iya. gitu. Tapi ini ya pertanyaan konyol aja sih. Iya. Gitu. Kenapa dinamakan jalan lingkar gitu, Mas? Ya karena dia menjadi ini ya, akses sebetulnya jalan lingkar itu kan kayak akses shortcut tanpa arus lalu lintas itu harus masuk ke kawasan kota. Jadi contoh misalnya nih, orang dari arah utara, dari Kabupaten Madiun misalnya atau dari luar kota masuk melalui utara ke Ponorogo, tapi dia mau ke Trenggalek atau mau ke Ponorogo bagian timur atau tenggara lah, mau ke Sawo, mau ke Sambit. Dia kan nggak harus masuk ke kawasan kota dulu lewat Pasar Legi, ya kan? Kan terlalu macet ya, terlalu banyak traffic light, ya kan arusnya terlalu rame. Jadi namanya jalan lingkar itu adalah jalan shortcut. Kalau di Madiun mungkin kita tahu ada ring road ya. Nah, itu jalan lingkar itu ring road sebetulnya. Iya. Nah, ring roadnya Ponorogo itu adalah yang enggak jadi jalan nasional itu adalah pabrik es ke timur. Pabrik es ke timur. Pabrik es ke timur sampai ke Sarpon, sampai ke Siman, sampai ke Jetis. Nah, itu adalah jalan lingkar. Oke. Tapi memang kalau di kota luar itu ini Mas, apa namanya, jalan lingkar itu diperuntukkan untuk mobilitas yang traffic jam begitu. Yang ketika macet maka jalan lingkar itu diperhatikan. Tapi ini enggak ya Mas? Oh, Ponorogo ini sebetulnya kan udah menuju macet sebenarnya ya. Oke. Karena hari ini kita udah melihat setiap hari itu Ponorogo ramai dengan mobil. Di jam-jam Betul, di jam-jam padat dan jam-jam sibuk ya, pagi hari, siang dan sore. Itu udah antrian di lampu merah udah cukup panjang. Ya kan, artinya pembangunan jalan lingkar ini menjadi semakin penting. Nice. Ya, untuk mengurai kepadatan lalu lintas khususnya yang berkaitan sama kegiatan perekonomian. Supaya truk-truk, bus ya kan, dan juga masyarakat yang dia hanya melintas Ponorogo dari luar kota, ya kan, itu nggak perlu lewat kemacetan di dalam kota. Jadi kualitas jalan lingkarnya harus baik. Dan selama ini belum diperbaiki sama Pak Bupati yang belum sekarang. maju. Betul. Belum maju ya. Gitu. Tidak asal membangun gitu. Oh iya dong. Maksud tadi itu kan Mas ya. Betul, Gitu, kita gitu. tahu kebutuhan dan kita tahu tujuan. Ya. Tapi tidak akan merubah arus lalu lintas kan maksudnya nanti. Merubah tidak itu nanti? Apa nih maksudnya one way? Jalan lingkar itu jalan tadi. lingkarnya Oh, tetap dua arah gitu kan. Iya kan? Iya, Gua tahu kan. tahu. Tadi kan dari mana tadi itu? Pabrik es ke timur. Pabrik es ke timur. Ya, Siapa ya, tahu ya, kan ya. merubah. Oh enggak Enggak ya. Enggak. Jadi gini ya, yang namanya pemberlakuan arus lalu lintas itu unsur yang dilibatkan ketika mau mengubah atau tetap dengan arus yang lama itu perlu berdiskusi dengan banyak pihak, khususnya Dishub ya. Karena mereka yang tahu kebijakannya, tahu dasar-dasarnya, dan mereka yang ngerti bagaimana cara mengukur itu. Apakah sudah perlu dibikin satu arah atau enggak sebetulnya. Jadi itu bukan selera ya, tapi itu adalah kebutuhan yang ada ukurannya. Jadi untuk sementara ini yang namanya jalur lingkar Ponorogo yang tadi mungkin sebagian ruasnya sudah kita sebut itu nggak ada urgensi untuk menjadi jalan satu arah. Jadi tetap menjadi jalan dua arah. Justru harusnya kalau jalan lingkar diperlebar ya Mas ya. Harusnya diperlebar. Betul. Harusnya diperlebar. Minimal 40 gitu. 40 apa? Meter. Wih, kejauhan. Aturannya gitu. Oh gitu. Iya. Jago lu. Udah mulai belajar lu sekarang lu. Gua baru tahu malah. Gitu jalan lingkar. Terus. Nah, ini ada yang menarik ini pas kita baca masalah infrastruktur maju ini. Ini adalah ngebel, Mas. Ya. Itu emang seberapa penting? Iya, seberapa urgent Mas membangun jalan menuju ngebel ini? Karena udah dibangun juga loh Mas. Iya, udah dibangun loh Mas. Iya udah ya. Udah. Iya, tapi ada beberapa ruas yang belum. Gitu. Jadi kita tahu hari ini jalan kira-kira dari Semanding ya, Kecamatan Jenangan, itu sampai ke Ngebel, mayoritasnya sudah baik. Ya karena memang baru dibangun melalui program pusat ya, yaitu instruksi Presiden terkait jalan daerah. Jadi ini bukan programnya Bupati. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf kita harus menyampaikan bahwa ini bukan fakta, bukan program Bupati, tapi ini dibangun melalui dana Inpres instruksi Presiden terkait jalan daerah. Ya, yang udah dirasakan sekarang. Tapi apapun itu tetap bagus ya, dan masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya ya kan, dan pengunjung Telaga Ngebel juga sudah merasakan manfaatnya karena di lingkar Telaga Ngebel sekarang juga sudah mungkin 60-70% sudah bagus ya. Ada sedikit ruas yang masih belum. Tapi so far oke lah. Nah,
Pak Ipong akan membangun jalan menuju Ngebel dari ruas yang lain. Oke. Contoh ya, ada ruas yaitu dari Ngebel menuju ke Dolopo, Madiun. Oke. Ya, Ada ya, tuh. ya. Melalui desa Ngebel, desa Ngerogung dan desa Ngebel. Yes. Ya. Nah, itu kan belum tersentuh nih, ya kan? Kemudian ada ruas yang menghubungkan Ngebel dengan Kecamatan Pulung. Ada. Ya kan? Ya, Ada ruas Ngebel yang menghubungkan dengan Kecamatan Pulung, ini juga belum tersentuh. Yes. Kalau kita menuju ke Telaga Ngebel dari arah kota itu dari di Desa Semanding itu ada 2 cabang kan? Nyabang. Nah, yang kanan yang sudah. satu yang kanan sudah, yang kiri belum. Kiri belum. Betul. Jadi kalau masyarakat bilang mungkin beberapa netizen ya yang apa namanya komentarnya kadang-kadang pedes-pedes nyelkit. Iya. Nyapa lo Pak, wis dibangun lo kan masih ada yang belum dibangun. Yes. Ya. Dan itu akan kita bangun. Gitu. Oke, Jadi oke. jangan terus kemudian satu ruas sudah dibangun padahal 3 ruas yang lain belum. Ya kan? Seolah-olah 3 ruas yang lain nggak perlu diperbaiki. Ya jangan gitu dong. Kan masyarakat sekitar juga masih memerlukan akses jalan yang lebih baik. Pemerataan. Dan lagi akses yang kita sebutkan tadi ya, misalnya ruas yang menghubungkan Ngebel dengan Pulung, Ngebel dengan Dolopo, Madiun, itu sangat penting karena ini bisa menjadi shortcut juga buat pengunjung yang dari Madiun. Karena ini agak kita berpikirnya nih ya, berpikir soal pariwisata ya. Nah, akses dari Kabupaten Madiun ke Telaga Ngebel itu kalau harus nyampe ke Ponorogo dulu itu emang agak kejauhan. Tapi kalau bisa shortcut langsung melalui Dolopo, itu secara jarak memang lebih dekat. Dan ya di Dolopo ini sebetulnya atau di kecamatan yang berbatasan dengan Ngebel, ya itu mereka punya potensi yang seharusnya bisa jadi simbiosis mutualisme sama Ngebel, yaitu durian. Iya betul. Jadi ada beberapa desa yang menjadi tetangga kecamatan Ngebel tapi masuk ke Kabupaten Madiun. Itu punya produksi durian yang sangat baik. Itu. Nah, sayang kalau orang-orang dari Madiun ini mentok ke situ ya perbatasan itu, tapi nggak nyampe ke Telaga Ngebel karena aksesnya jelek. Mereka cuma beli durian doang di situ, ya kan? Nah, kita harus masuk ke situ pemerintah, ya kan memperhatikan bahwa ini akses yang baik untuk bisa menyedot mereka masuk ke Telaga Ngebel juga, nggak cuman beli durian di perbatasan. Gitu. Dan kita juga menyadari apa namanya? Arus lalu lintas hari ini kadangkala ya di momen-momen yang crowded liburan itu Ngebel juga udah cukup padat sehingga perlu infrastruktur yang cukup baik untuk arus keluar kendaraan maupun masuknya kendaraan. Jadi dengan adanya jalan yang semua ruasnya baik ke arah Dolopo baik, ke jalur utama baik, ke Ngerogung baik, ke Pulung baik, itu sama sekali nggak ada salahnya dulur. Jadi nggak usah dikritisi soal jalan karena ini kebutuhan gitu loh. Dan niatnya Pak Ipong ini juga baik untuk supaya apa yang terjadi di Ngebel ini bisa kita lempar juga ke kecamatan atau desa-desa sekitar. Biar kehidupan atau geliat pariwisatanya itu juga berimbas ke desa-desa sekitar. Siap. Gitu kawan-kawan. Karena itu juga pertanyaan muncul dari netizen sebetulnya. Iya benar. Ngapain gitu. Ya kan? Udah bagus. Bangun ternyata faktanya seperti itu ya. Iya. Benar. Kita baru tahu juga tuh ya. Jadi makanya kita pengen kita dari program-program ini nggak cuman apa namanya asal janji. Dan ini juga pesan buat teman-teman ya, buat masyarakat, buat netizen yang menyimak dialog kita bahwa pemimpin itu harus ada janjinya. Pak Giri pun 2020 terpilih karena dia menawarkan janji-janji. Ya kan? Nah, janji-janji itu silahkan ditilik kembali. Udah dilakukan atau belum? Ya kan? Karena janji politik seorang bupati, kepala daerah itu adalah rencana kerja. Kalau dia nggak punya rencana kerja, lah mau ngapain? Ya kan? Jadi dia di awal harus bikin rencana kerja. Silahkan masyarakat menagih kemudian. Gitu. Dan hari ini Pak Ipong datang kembali ya dengan janji-janji politiknya. Sebagian besar sudah dilakukan 2016-2020. Pak Giri pun juga hadir dengan janji politiknya. Dan silahkan dilihat janji-janji politiknya. Jangan mengabaikan janji politik, harus dilihat janji politiknya dan harus dipertimbangkan. Tadi itu udah ada banyak ya 300 desa per tahun. Kemudian jalan lingkar. Ada
prioritas di ngebel. Betul. Nah, ada lagi nih yang satu lagi nih apa? Penuntasan jalan. Penuntasan jalan kabupaten. Jalan Ya. kabupaten. Nah, itu gimana tuh, Mas? Tadi udah aku spill dikit ya. Yes. Jalan penuntasan. kabupaten itu adalah jalan antar kecamatan dan juga dari kecamatan ke pusat kabupaten. Jadi yang aku contohin tadi adalah misalnya jalan ruas Jenangan. Nah, kebetulan karena aku rumahnya Jenangan ya. Iya. Kemarin ngelewatin. Nah, itu adalah ruas yang akan dibangun juga, akan diperbaiki. Terus misalnya lagi jalan Jetis ke Ngasinan. Oke. Ya kan, jalan Jetis ke Ngasinan ke Bungkal. Ya kan sampai ke arah Ngerayun itu adalah jalan kabupaten. Statusnya. Dan selama ini kan belum tersentuh perbaikan. Yes, betul. Coba masyarakat sekitar sana ingat nggak kapan ada perbaikan dari Jetis ke selatan sampai ke Pasar Bungkal misalnya, atau dari Pasar Bungkal sampai ke selatan, sampai ke Desa Koripan, sampai Desa Pelem. Kayaknya nggak ada deh di 3,5 tahun terakhir. Kita lihat jalan di menuju Pasar Bungkal itu masih cukup parah, ya. Dan itu nanti akan menjadi salah satu ruas prioritas yang akan dituntaskan pembangunannya, perbaikannya oleh Ipong Luhur. Masyarakat Bungkal. Masyarakat Bungkal. Nitip Mas. Ya. Keniten dapat nggak ini? Keniten dapat lah dikit nanti. Akhirnya. Bangun Mas harusnya. Tapi ini Mas, kita bicara ini kan keseluruhan ini proyek ini sebetulnya. Proyek. Nah, sudah menyiapkan ya orang atau lembaga yang bisa dan mampu mungkin dari penilaian Pak Ipong dan Mas Luhur ini siapa sih nanti yang akan memegang ini? Kalau menyiapkan belum lah. Belum ya. Dan nggak boleh. Karena pemerintah itu untuk melaksanakan pembangunan seperti itu harus menggandeng pihak ketiga. Ya. Pemerintah pusat aja, Kementerian PUPR mau bangun IKN pakai BUMN di bidang infrastruktur tuh kan. Ada Wijaya Karya, ada Dikarya, macam-macam kan. Jadi harus diserahkan ke swasta yang memang ahli di bidangnya, yaitu di bidang konstruksi dan pembangunan. Ya kan. Jadi dan kita sebenarnya juga sudah tahu kalau di Ponorogo ini ada cukup banyak pelaku usaha kontraktor yang memang sudah berpengalaman, baik yang hari-hari ini dipakai atau dipercaya oleh pemerintahan Pak Giri ataupun yang dulu-dulu dipakai dan dipercaya oleh pemerintahan Pak Ipong di periode sebelumnya. Jadi pelaku usaha konstruksi di Ponorogo ini nggak kurang insya Allah. Dan skemanya tentu tetap melalui lelang ya. Karena nilainya kan nanti akan besar di atas 300 juta kan. Jadi pasti akan dilelang untuk pembangunan-pembangunan yang besar-besar itu. Ya mungkin kita dipesan agar lebih selektif Mas, karena kan khawatir ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan begitu. Ketika sampai di lokasi mungkin contohnya harusnya butuh semen 2 sak turunnya 1 sak. Itu kan resiko itu ya. Betul. Ya ini salah satu fungsinya dinas sih nanti. Ya ada dinas PU, ada inspektorat juga ya kan, memastikan bahwa anggaran ini sudah dialokasikan, diserah terimakan ke pihak ketiga ya kan untuk dilakukan pembangunan itu ya betul-betul sesuai speknya. Gitu. Luar biasa. Ekonomi maju, infrastruktur maju, dan masih ada lagi ya. Masih banyak lagi nanti kita spill ya ke depan. Terakhir teman-teman ya, pesan ya bahwa teman-teman di rumah ya kan, netizen di rumah, orang perorangan, kita masing-masing itu barangkali nggak ngerasain dan nggak ngelihat ya sebuah proses pembangunan itu. Tapi bukan berarti pembangunan itu nggak ada. Oke. Jadi banyak nih kita lihat komentar-komentar di medsos ya. Opo ning nggonku ora tau enek ya kan. Ya di tempat Anda nggak ada, belum tentu di tempat orang lain nggak ada. Kita sebagai masyarakat perlu menghormati yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, dan ilmu pengetahuan ini bisa memberikan kita informasi yang jujur dan adil. Melalui apa? Melalui data. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di rumah nih ya, ada yang nonton ini dan merasa pendukungnya Pak Giri ya, terus ngelihat bahwa kayaknya Pak Giri lebih baik deh daripada zamannya Pak Ipong dulu dalam hal pembangunan, silahkan cari datanya, ya kan? Atau tanyalah kepada tim sesnya Pak Giri, ya kan, udah berapa banyak jalan yang dibangun dari APBD selama ini, sesuai nggak dengan janjinya beliau di tahun 2020, ya kan, sebanding nggak dengan apa yang dilakukan Pak Ipong sebelumnya. Nah itu silahkan dicari. Ini namanya ijtihad ya, kita mencari tahu
sebuah kebenaran. Jadi Oke. kita hormati data dan kami dari tim Ipong Luhur selalu menyampaikan segala sesuatunya itu berbasis dengan data dan program-program ini juga disusun terukur sesuai dengan data. Itu aja pesan buat teman-teman yang ada di rumah. Iya. Dan kita juga yakin bersama-sama nih navigator di luar sana juga udah semakin cerdas dalam memilih pemimpin, tidak hanya melihat person aja tapi kebijakan-kebijakan itu ya. Oke. Tadi beberapa kan sudah disepil tuh sama Mas Najih, programnya apa, bagaimana pelaksanaannya, sampai bagaimana pengawasannya. Itu silakan Anda nilai sendiri ya kan. Dan sejauh ini juga kita sudah menghubungi ya dari tim 02 Mas. 02 juga ya. Biar lebih objektif lagi ya, ya, semoga segera terjawab undangannya ya. Siap. Kenapa jadi ketawa sih? Ya enggak apa-apa. Harapan ya, diaminin saja dulu. Iya. Ipong Luhur juga berharap timnya Pak Giri Bulisdiarita segera menjawab undangannya. Gitu. Sudah dijawab, cuma belum dapat jadwal. Gitu. Belum dapat waktu sibuk yang ya, sibuk. Siap. Ya. Oke. Berikutnya kita akan bahas pertanian ya. Wah. Karena Pak Ipong Luhur punya program pertanian nih. Optimis pokoknya. Akan menghasilkan beberapa ton gitu per tahun ya. Iya. Kayaknya bukan deh, itu yang sebelumnya deh. Cuma yang pasti kalau yang ini nggak bakal dibawa burung lagi. Oke, kita lanjut di episode berikutnya.